lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian. Saat ini kita belajar mengapa kita gagal paham. Mengapa kita gagal paham? Padahal memahami orang lain adalah aset terbaik. Menurut seorang pengacara, banyak kontroversi, banyak pertikaian di pengadilan sebenarnya bukan karena ketidakmampuan mencapai kata sepakat, bukan, tetapi karena gagal memahami. Sehingga ini menggambarkan bahwa angka kriminalitas bisa menurun tajam kalau kita belajar memahami sesama. Angka perceraian juga akan menurun tajam kalau kita belajar memahami. Dan bahkan produktivitas, stres akan berkurang kalau kita belajar memahami. Nah, mengapa kita gagal paham? Karena ada rasa takut. Yang pertama, rasa takut. William Penn, tokoh yang hadir pada waktu Amerika masih menjadi koloni Inggris tahun 1700-an, mengatakan begini: jangan menghina atau menentang apapun yang tidak Anda pahami. Nah, banyak orang malah menentang. Ya, mereka akhirnya karena mereka tidak dipahami orang lain, mereka merasa takut, mereka kapok, dan akhirnya menghindar diri dari komunikasi dengan sesama. Nah, di tempat kerjaan juga seperti itu. Banyak karyawan takut terhadap atasannya, karyawan takut terhadap manajer di atasnya, manajer takut terhadap manajer senior, dan manajer senior takut terhadap pimpinan eksekutif. Dr. Michael M. Markowitz, wakil presiden Departemen Personalia di United Hospital Incorporation, karyawan enggan memberi gagasan karena hal-hal berikut. Misalnya, mereka pikir ide mereka akan ditolak. Mereka merasa rekan kerja mereka tidak akan menyukai ide itu. Mereka pikir mereka tidak akan mendapat pujian kalau ide itu berhasil. Mereka takut atasan mereka akan terancam oleh ide tersebut. Mereka cemas akan dicap pembuat onar. Mereka takut kehilangan pekerjaan jika menyarankan ide yang akhirnya gagal. Nah, ketakutan inilah yang mengakibatkan lingkungan kerja jadi tidak sehat. Padahal kalau diganti dengan rasa saling mempercayai, pengertian, itu akan meningkatkan produktivitas. Lalu yang selanjutnya, gagal paham karena mementingkan diri sendiri. Nah, dalam memahami orang lain, kalau rasa takut bukanlah batu sandungannya, masalahnya adalah satu lagi, mementingkan diri sendiri. Dan yang harus kita ketahui bahwa mementingkan diri sendiri adalah sifat alami yang ada di setiap manusia. Perhatikan saja, kalau kita melihat ulah tingkah laku atau kita bermain dengan anak 2 tahun, pasti anak 2 tahun itu akan memilih mainan yang terbaik dan mementingkan diri sendiri. Jadi itu sudah menjadi sifat alamiah dari manusia. Nah, salah satu cara untuk kita mengurangi kecenderungan mementingkan diri sendiri, kita harus melihat dari sudut pandang orang lain. Perhatikan apa yang dikatakan Art Mortel, menceritakan pengalaman seperti ini. Setiap kali kalah bermain catur, saya segera berdiri dan beranjak di belakang lawan saya untuk melihat papan catur itu dari arahnya. Saya pun menemukan langkah bodoh yang saya ambil karena saya bisa melihat dari sudut pandangnya. Melihat dari sudut pandang orang lain akan memperlihatkan kepada kita koreksi-koreksi yang perlu kita perbaiki. Nah, perhatikanlah mengenai kutipan ini tentang hubungan antar manusia. Kata yang paling tidak penting, saya. Kata yang paling penting, kita. 2 kata yang paling penting, terima kasih. 3 kata yang paling penting, semua sudah dimaafkan. 4 kata yang paling penting, jadi bagaimana menurut Anda? 5 kata yang paling penting, Anda menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 6 kata yang paling penting, saya ingin memahami Anda lebih lagi. Perhatikanlah itu.
dari 1 kata sampai 6 kata. Dengan kita mengubah pandangan kita, berusaha memahami orang lain, akan membuat kita lebih berhasil. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.